mendengarkan sesuatu yang buruk, akhirnya Asia dan kawan-kawan mengumpulkan semua warga dan mengajak mereka untuk menyiapkan strategi, guys. Guys, katanya para Titan bakal datang lagi. Mereka bersama pemberontak. Iya, mereka bakal kesini. Maka dari itu, kita harus meeting dulu nih. Kita kumpulkan semua pasukan dan ke ruangan rahasia. Ayo. Oke, San. Dan mereka pun semuanya panik dan bergegas untuk ke ruangan meeting, guys. Dan mereka pun berjalan melewati banyak rumah, guys, dan juga melewati orang-orang yang jalan. Lalu markas itu pun sudah sampai di depan dan mereka pun bergegas untuk memasukinya dan menaiki beberapa tangga untuk bertujuan ke ruangan meeting. Dan sesampai di sana mereka bersiap untuk menyusun rencana, guys. Oke lah, jadi kita bakal mulai meetingnya dulu ya. Dan sekarang kita siapkan strategi. Oh iya, biar tidak ada penyusup, jadi tutup aja pintunya, Pak. Oke, San. Oke lah, jadi Eren akan menjelaskan semuanya. Jadi ceritanya begini, setelah peperangan itu, aku pun diselamatkan oleh para pemberontak. Dan terlihat di sana, mereka sudah hidup bersama para Titan. Dan tampaknya mereka akan melakukan sesuatu untuk menyerang markas dari desa YouTuber. Aku pun sadar, jika berbuat jahat, pasti aku akan kalah. Maka aku kabur dari desa pemberontak itu dan berniat untuk berbuat baik. Dan sekarang, sepertinya mereka akan menyerang desa kalian dan akan menghancurkan desa ini berkeping-keping. Oh, ceritanya begitu. Ya adalah, kalau seperti itu, kita bakal bagi tugas, ya. Jadi, Teguh dan juga Bang Jeblok. Dan mereka pun dibagi menjadi dua tugas. Ada yang menjadi mata-mata, dan juga ada yang jadi pelatih villager. Oke lah, jadi kalian berangkat duluan ya. Oke, San. Gampang. Ingat, hati-hati. Jangan lupa bawa senjata. Udah, San. Wih, dia naik kuda, guys. Buset, kiri kudanya, Cok. Itu kuda atau manusia? Parah. Malah jalan. Oh, iya udahlah. Bang Ye, hati-hati. Kudanya malah jalan juga. Tenang, San. Ini mau udah Cina. Ayo, coy. Buset, Cina apaan? Malah keluar tulangnya, coy. Mungkin dia kepanasan, San. Malah malu-malu kucing. Oh, oke guys, jadi semuanya sudah bersiap untuk latihan. Buset, mereka latihan naik kuda, coy. Ada juga yang latihan Naruto. Anjir, belajar jadi wibu. Tapi kalau ini mah normal. Jadi dia latihan memanah, guys ya. Daripada yang itu, malah dia cuma naik kuda doang. Itu mah gampang. Easy. Ini latihan apa lagi, coy? Malah dia basket Titan. Parah. Dari mana dapat Titan dijadiin bola poli? Udah weh, latihan yang benar. Masa latihan malah main poli? Emang ngadi-ngadi aja. Kena rumah orang, coy. Bukan aku, Bang. No, kerjanya villager. Udah dikasih tahu tadi, malah ngeyel. Dasar anak bangsa. Beneran, Bang. Villager yang buset, ref lagi di domba. Perasaan tadi villager. Ya, aku, Bang. 60 hari pun sudah berlalu. Para YouTuber bergegas untuk memata-matai markas pemberontak, guys. Dan terlihat di sana mereka sudah membawa banyak barang-barang. Sepertinya dia membawa banyak senjata untuk menyerang markas para YouTuber. Dan mereka sudah membawa lebih dari ribuan senjata, guys. Dan mereka pun ketahuan, guys. Kayaknya ada yang jalan. Wah, itu kan para YouTuber. Mereka mau mata-matai kita. Gawat nih, kita harus kejar mereka. Tunggu. Dan mereka pun dikejar oleh pemberontak itu, guys. Kayaknya kita ketahuan. Beneran, kabur Bang Jay. Kabur. Tunggu. Dan akhirnya mereka berdua pun dikejar oleh beberapa pemberontak, guys. Karena sudah memata-matai markas ini. Dan Teguh pun mengarah ke sebelah pantai. Dan dia pun terpojokan oleh pemberontak itu, guys. Tapi ternyata dia mempunyai kekuatan untuk terbang. Dan di sisi lain, Bang Jeblok masih dikejar-kejar oleh 4 pemberontak itu, guys. Dan dia pun terkepung oleh 6 pemberontak. Wah, gawat. Kalau kayak gini, aku bisa tertangkap. Ayolah, Bang. Aku mah cuman nongkrong doang di sini. Gak ada ngapa-ngapain. Serius. Tapi tidak ada satupun yang mendengarkan kata-kata Bang Jeblok. Kemudian muncullah seseorang dari atas dan dia adalah pemimpin dari pemberontak tersebut. Tuh, Bang, bebaskan aku dong. Aku gak ada salah apa-apa.
Dan akhirnya Bang Jeblok pun dilenyapkan oleh kepala Titan itu. Dan yang selamat cuma Teguh Sugianto, guys. Woi, ngapain lu mainan air, coy? Kita siap-siap untuk kabur. San, gawat San, kita ketahuan. Bang Jeblok kayaknya ditangkap mereka. Buset, gawat nih. Kita harus segera kabur dari pulau ini. Mereka bakal ngejar kita kayaknya nih. Oh ya udahlah, sekarang kita bakal kembali ke kota dulu, guys. Siap, oke San. Let's go. Setelah menyusup, akhirnya Asia pun mendapatkan informasi yang sangat berguna. Mereka pun segera balik ke kota untuk mempersiapkan diri, guys, dari serangan para Titan itu. 350 hari pun sudah berlalu dan di kota sedang terjadi keributan. Mereka tim pemberontak akan bersiap untuk menghancurkan desa Azuya Sensei. Tapi tim Azuya sudah sampai di sana, guys, dan mereka bersiap untuk menyerang. Guys, kayaknya mereka melakukan rencana. Gawat nih, bisa-bisa kampung kita bakal diserang. Iya San, kita harus lawan dia. Tapi ngomong-ngomong, lupa mana dia? Ya nggak tahu. Orang lagi perang, dia malah hilang, kocak. San, kenapa San? Saya kira kemana kau? Sini San, Bapak nemuin sesuatu. Sesuatu apaan? Nih, ada orang mengamankan daging. Buset, makan terus, Pak. Yakin sih nggak mau. Ya udahlah, minta dikit, nggak ngaruh. Dan dari kejauhan muncullah cewek maid yang bernegosiasi dengan Eren. Dia pun mengajak Eren untuk memasuki ruangan tersembunyi. Dan ternyata dia mengajak ke arah pemimpinnya. Eren, ayo kita satukan kekuatan. Jika kita bersatu, tim Azuya pasti bakal kalah dan dunia akan kita kuasai. Maaf, tapi aku tetap dengan pendirianku. Aku akan tetap berbuat baik dan menyelamatkan dunia ini. Jadi, jangan atur-atur aku lagi. Berubah! Dan Eren itu berubah menjadi Titan paling kejam di dunia. Dan dia bersiap untuk melawan pemberontak yang ada di sana, guys. Dan akhirnya cewek itu pun berubah. Dia menjadi Titan yang sangat besar, guys. Dan akan melawan Titan Eren. Meninggal kau. Aduh. Dan Titan itu pun sama sekali tidak kenapa-napa, guys. Dan Azuya dalam ancaman besar. Di next episode, siapa yang setuju? Kita lanjut lagi part 4. Yang setuju, jangan lupa kalian like sampai 20.000 like. Pagi-pagi enaknya masak gak sih? Wih, sudah jadi, guys. Jadi kita bakal makan ayam panggang sambil nonton TV, guys. Karena hari Minggu nggak ada. Guys, hari ini Sensei akan mengajak para YouTuber dan juga para villager untuk membuat semua pulau yang ada di dunia ini yang berisikan banyak binatang, guys. Siapa membuat yang terlengkap, dialah pemenangnya. Let's go! Oke guys, waktu yang diberikan 10 menit dari sekarang. Dan di sini Sensei udah menyediakan banyak sekali dirt untuk membuat pulau, guys. Dan kalian bagi menjadi 2 tim villager dan juga tim YouTuber. Let's go! Let's go. Dan mereka pun segera membuat pulau dari dirt yang sudah disediakan, guys. Ada yang membuat Indonesia, Afrika, China, dan negara lainnya yang akan dikasih kebun binatang paling lengkap, guys. Seperti apakah? Tonton sampai habis, guys ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Enjoy! Dan yang terakhir, villager ini membuat Pulau Kalimantan. 10 hari pun sudah berlalu. Dan mereka pun sudah selesai membuat satu pulau, guys. Dan sekarang mereka akan mencari resource untuk membuat kebun binatang dan juga mencari binatangnya, guys. Dan mereka pun berpencar sekarang. Jadi kita bakal cek para YouTuber nih. Pak, lu mau cari hewan? Enggak, Sen. Bapak cari resource nih. Nyari kok di laut? Lihat nih, Bapak dapat kayu. Di sini banyak resource, Sen. Kalau nggak percaya, lihat aja. Buset dah, kirain nyari ikan.
Waduh, malah dapat emas, diamond, kayu, dan banyak lagi. Parah. Cuman mancing doang dapat kayak gitu. Lah, ini si Odo malah dia ngebonmil emas. Ngapain, coy? Emang apa gunanya ngebonmil? Bisa dong, Sen. Biar dia nambah besar. Elah, bonmil mah cuma buat kayu, coy. Bisa juga, cocok. Terus itu semua bisa, Aaron juga bisa. Emang curang banget mereka, guys. Itu Cioyan bisa apa? Gagal dia, coy. Udahlah, Cing. Jangan ikut-ikutan mereka. Malah jadi Aaron Golem. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Suka-suka kau lah. Udahlah, kita lihat yang lain, guys. Yang lain pada di pulau mana dia nih? Oh, itu dia, guys. Itu si Pros Diamond, Bros. Lu ngapain nih, coy? Hah? Lagi ritual pemanggilan? Manggil apa lu, Cok? Manggil hujan, yo! Manggil hewan, Cok! Dapat banyak hewan, banyak resource. Walah, warga juga dapat, coy. Kalau kayak gini mah, bisa penuh pulaunya dengan hewan, Cok. Aduh. Setelah mereka mencari resource, mereka langsung saja membuat rumah bangunan untuk kebun binatangnya, guys. Ada yang membuat di gurun, dan juga ada yang buat di biome savana. Kita ngecek villager dulu nih, guys. Tapi mereka kenapa belum cari resource? Woi, ini kalian sudah cari resource? Ngapain masih berbaris? Tadi aja semua, guys.